Karena yang menjadi catatan kita kan sebetulnya apakah yang Allah perintahkan kepada kita sudah mudah nggak melakukannya? Itu yang terus jadi pertanyaan. Kalau balasan itu, ya kalau dalam hadis ini diceritakan balasannya. Kalau kaitannya dengan ibadah itu kan kita bisa ruku dan sujud, yang menjadikan kita bisa ruku dan sujud siapa? Allah. Ngapa ente minta upah? Dikasih bisa ruku aja udah bagus. Kira-kira gitu. Cuma itu pembahasan di kitab Al-Hikam, beda. Kalau kita kan masih nyari bonus terus. Ya, masih nyari, enggak apa-apa. Sedikit-sedikit nanti. Lama-lama ketika kita sudah menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah, itu semua tidak ada urusan. Yang harus kita jadikan ukuran adalah pokoknya apa yang Allah dan Rasul perintahkan, tugas saya mengerjakan. Bisa ruku dan sujud saja udah Masya Allah itu, nggak usah dikasih upah gitu kan. Kita bisa ruku dan sujud saja yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, nikmat betul. Orang rukunya bisa, bangun rukunya ribet. Sujudnya bisa, bangun sujudnya, Masya Allah. Ini bedanya ya. Makanya tetap kalau kita masih ngarepin bonus lah ya, masih ngarepin haji, masih ngarepin takut kena api neraka, enggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti kita hanya akan berpikir mohon bimbingan dari Allah bahwa yang kita lakukan itu tidak minta balasan kepada Allah, karena balasan Allah sudah terlalu banyak. Nikmat yang Allah berikan kita terlalu banyak. Antum yang sudah umur 60, teman antum udah meninggal, betul? Masya Allah, ya Allah. Kita sariawan nggak bisa ngomong, ada orang yang nggak bisa ngomong sepanjang hidupnya. Kita sakit mata, ya, nggak bisa melihat, ada orang yang sudah lama tidak melihat, Masya Allah. Maka kenikmatan yang Allah berikan ini ya harus kita refleksikan, wujudkan, karena Allah sudah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tinggal bagaimana dari nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita lakukan apa yang Allah perintah. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Kepala Masjid Jamaah Jihad yang dimulai oleh Bapak Abdul Ghani Esa, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Manado selaku pengisi kajian pada pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Samsudin Haris selaku Imam Rahim di Masjid Jamaah Jihad, dan yang kami hormati dan membanggakan pada jamaah pengajian pada pagi hari ini,
Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sempat sehingga kita bisa melangkahkan bola kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah dengan tolak ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah kajian subuh yang kami muliakan, marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita dengarkan kajian yang akan disulit setelah lalu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami. Muhammadun syahidul kaulaini wa thaqalain wal fariqaini bil hubbi wa min azami. Ya Habibi Mustafa balligh maqasidana wa fir lana nabiyuna al-akhirun الذي فلا أحد أبر بالكون الله هو العظيم. يا رب بالمصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتحمين. يا رب بالمصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق من ملعون به سواك عند حلول الحدث العالمين. يا رب بالمصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا لم يمتلئ خلقها مطلقا أبدا ومن تساعد أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا يا نفسنا نقدم زينة وعزما إن الكبائر في الكفر بكلمني. يا رب بالمصطفى عليك قاصدنا واغفر لنا والذي وصفي ثم تعبعين لهم أهل التقى والنقاء
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya, mari kita simak, kita dengarkan lantunan hadis yang bisa disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, tempat ini kita nikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang salat qobliyah ba'diyah. Paling tidak 12 rakaat. Mudah-mudahan sudah dinikmati. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan apa yang Allah minta kepada kita. Maka sebaik-baik doa itu adalah mohon kepada Allah agar yang Allah minta kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, kita mudah melakukannya. Karena kita sering mintanya rezeki aja ya, sehat. Padahal kalau minta kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah itu semua lewat. Nah, pada pagi hari ini ya, Rasulullah menyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayyam min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arkuda. Abu Hurairah menyatakan, Khalili, Rasulullah memberikan wasiat kepadaku supaya berpuasa 3 hari dalam sebulan, artinya puasa sunnah. Yang kedua, waraqatad duha, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, an utira qabla an arkuda, yaitu salat witir sebelum tidur. 3 ini ya. Saya yakin antum sudah banyak yang mengerjakan ini. Iya kan? Udah banyak ya? Insya Allah. Karena ini kita disuruh terus. Ya. Karena memang perintah Allah untuk kebaikan kita, bukan membebani kita. Bedakan ya. Allah memerintahkan apapun kepada kita, bukan membebani kita.
tetapi untuk kebaikan-kebaikan kita. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita mudah-mudahan dianggap selesai. Ya. Yang belum selesai kaitannya dengan sunnah. Sekali lagi bahwa sunnah ini adalah bagian yang diperintahkan, jangan dijadikan beban. Kita lihat kaitannya dengan sholat witir. Sholat witir ini, apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? An Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bihatmin ka sholatil maktubah. Walakinna sanna Rasulullah qala innallaha witrun yuhibbul witra. Fautiru ya ahlal Qur'an. Witir itu memang bukan diwajibkan. Witir itu tidak diwajibkan. Ini kalimatnya halus sekali. Memang sholat witir itu tidak wajib seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Walakin tetapi sanna Rasulullah mensunnahkannya. Mensunnahkan itu artinya adalah membiasakan. Makanya jangan dipahami sunnah itu hanya hukum saja. Karena kalau hukum sunnah kita suka nawar nggak? Ya ini mah sunnah. Maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah kebiasaan Rasul. Karena kalau udah bicara hukum itu biasanya ahli hukum pinter ngeles. Betul ya? Ya, ahli hukum tuh pinter ngeles. Tapi kalau kita berpijak kepada mengikuti kebiasaan Rasulullah yang baik, termotivasi. Ya. Karena bagaimanapun yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah. Nggak ada yang lain. Makanya kita salah hidup ini karena ngasih contoh, ikuti contoh yang lain. Kelirunya kita hidup ini karena kita ngikuti selain apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan itu dianggap biasa saja. Kalau kita kembali bicara secara hukum. Makanya kebiasaan-kebiasaan itu harus dipastikan sesuai enggak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun saya tidak akan bicara bid'ah di sini. Karena kadang-kadang ini enggak dilakukan Rasulullah, bid'ah nanti dulu ya. Nah, itu panjang ceritanya. Nah, dia adalah sunnah. San Rasul menyatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Lalu dilanjut, fa'utiru ya ahlal Qur'an. Maka sholat witirlah wahai ahlul Qur'an. Jadi kaitan dengan amaliyah ini adalah mengaitkan keadaan kita. Seberapa Rasulullah memberikan, saya sering menggunakan istilah iming-iming. Sunnah itu kan banyak iming-imingnya ya. Makanya sampai ada hadis itu biar bisa poligami itu pokoknya kalau mau dipoligami masuk surga kan gitu kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu marah banget tuh. Emang gak ada sunnah yang lain kan ya. Jadi sunnah ini adalah bagian dari yang dicontohkan Rasul sampai Rasulullah fa'autiru ya ahlal Qur'an. Salat witirlah wahai ahlul Qur'an. Karena kehidupan kita ini kan hanya memang mengikuti Quran dan sunnah.
Jadi kalau kita tidak bisa melakukan itu, jangan-jangan belum. Maka dilatihlah ya, untuk bisa melakukan sholat ini. Walaupun memang kaitannya dengan sholat witir ini, menurut imam yang lain itu sunnah. Ya. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi sholatil witri. Pak Inda Abi Hanifah annahu wajib. Menurut Imam Abu Hanifah malah ini wajib. Wa indal akharin innahu sunnah muakkadah. Tetapi menurut imam-imam yang lain sunnah muakkadah. Bapak mau ngambil wajib, mau ngambil sunnah? Mau ngambil Imam Abu Hanifah atau imam yang lain? Enakan imam yang lain ya? Nah, begitu dah. Ya, kalau imam yang lain kan nggak wajib. Tapi paling tidak ini harus dijadikan motivasi, dorongan. Ya, dorongan. Ya tapi kalau fuqaha ala anal witra laysa fardhon. Secara umum memang witir ini tidak wajib. Cuma wa idza kana al-witru ghairu fardin fala ya'ni annahu yambagi at-tasahhul bihi. Walal muslim ayat taharal al-ibtida bi sunnati rasul. Ya, memang dikatakan dia tidak wajib, tapi jangan memudah-mudahkan sunnah ini. Tidak begitu. Ya, kita harus bersikap walaupun dia sunnah ayat taharul iktida, berupaya untuk mengikuti. Sebab nanti Pak kalau kita sudah berupaya, nanti Allah sendiri yang memudahkan. Jadi dalam pikiran kita ini saya mau melakukan, tapi belum bisa-bisa, mungkin belum Allah berikan. Jadi kan sebetulnya apa yang kita lakukan itu semua pemberian Allah. Ini antum yang bisa hadir di masjid ini, Masya Allah. Tapi bukan kita orang hebat, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kenikmatan ibadah ini adalah tidak bisa menjadi kebanggaan, tetapi kesyukuran kepada Allah bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita dalam kaitannya dengan ibadah. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain udah banyak. Ada yang dijadiin presiden sama Allah. Itu kebaikan Allah bukan? Kebaikan Allah. Ada yang jadiin menteri, ada yang jadi ketua MBG, banyak. Cuma kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu memang hasilnya kebaikan sehingga kita bersyukur atau kita kufur. Nah maka sholat witir ini walaupun dikatakan sunnah ayat taharral iktida bisunnati rasul, supaya cara berpikir kita berupaya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena kalau kita hanya bicara secara hukum sunnah saja, ya tadi demen nawar. Ya. Bahkan debatnya lama banget itu. Ya, biasanya debatnya lama banget itu. Kecuali giliran duit baru nggak usah debat, udah bagi rata aja dah. Nah, ini cara berpikir untuk memahami bahwa kehidupan kita ini adalah harus dikuatkan dengan contoh Rasulullah walaupun hukumnya sunnah. Sebetulnya melakukan witir itu walaupun witir dikatakan penutup sholat, ya, penutup sholat, tetapi tidak harus akhir. Kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lail qad awtara Rasulullah min awalil lail wa min wasatihi wa min akhirih wa anta witruhu ila sahar. Teknis pelaksanaan witir itu adalah bisa dilakukan awalul lail. Ini sebetulnya sudah kita amalkan ketika sholat tarawih.
Tarawih itu kita sudah membiasakan sholat witir. Cuma tarawih pergi, witir suruh ikut. Witir itu ada tiap malam, ya. Dan kita sudah menikmati itu 1 bulan itu. Mestinya itu menjadi mulazamah, kebiasaan. Saya ingatkan lagi sekarang, ya. Awal lail atau min awsatihi, tidur dulu baru bangun. Tadi ada bangun jam 2 apa enggak? Teman-teman saya nyuruh bangun jam 2 suruh nonton bola. Ya. Pada nonton bola jam 2, ya. Bisa saja sholat karena lelah tidur dulu pertengahan, atau akhiruhu, yaitu sebelum waktu subuh datang. Makanya mensiasatinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau selalu kesiangan. Kesiangan itu artinya apa? Kesiangan itu bangun pas adzan, itu kesiangan, Pak. Ya. Kalau selalu kesiangan, maksudnya pas adzan baru bangun, witirnya qoblan naum, sebelum tidur. Dan ini dicontohkan dalam riwayat oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dalam riwayat witirnya sebelum tidur, tapi kalau Umar sebelum sholat subuh datang. Ya. Inilah keutamaan yang dijelaskan yang harus kita pahami. Innallaha witrun yuhibbul witr. Ganjil 1, 3, 11 sampai 11. Boleh nggak langsung 9? Boleh, insya Allah lupa. Ya. Bapak mau sholat witir 9 rakaat, insya Allah lupa. Ya maksimal 3 aja. Atau riwayat lain 2, 2, 2, 2, 1. Ya, intinya 1, 3, 5, 7 dan begitu berikutnya. Teknisnya bisa 2, 2, bisa langsung. Nah, itu soal fikih. Ya, kalau enggak ya 1 rakaat aja dah. Ya, 1 rakaat boleh? Boleh, oke. Minimal 1 rakaat. Jadi kalau 1 rakaat juga nggak bisa ngerjain, kita ini sebetulnya diberikan apa lagi oleh Allah. Ya. Jadi waktunya boleh tadi awalul lail, ba'da isya atau ba'diyah isya, atau sebelum tidur. Itu witir. Saya lanjutkan dengan duha. 2 rakaat salat duha. Salat duha ini ada nggak hubungannya dengan salat subuh berjamaah? Saya bacakan hadisnya. Ya. Salat duha ini ada nggak hubungannya dengan salat subuh berjamaah? Ya. Makanya nanti pengajiannya habisnya setelah waktu syuruk datang. Jam 6 belum syuruk belum? Belum ya? Syuruk jam berapa? Ya, jam 6 lewat. Subuh jam berapa subuh? 45, berarti apa namanya, syuruk itu tambah 1,5 jam dari waktu subuh, berarti jam 6.15 ngitungnya gitu. Sebab kita udah nggak bisa pakai tongkat, kalau dulu orang pakai tongkat. Kita lihat ada nggak hubungannya subuh, sholat subuh berjamaah dengan sholat duha. Artinya kita sekarang duduk di masjid ini karena sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Tapi jangan dipahami ya udah sepanjang malam, nggak usah sholat tahajud, nggak usah sholat witir, nggak begitu. Ya, kalau memang belum ya usahakan sholat subuhnya berjamaah, usahakan. Nanti Allah akan bimbing, ya, karena keinginan kita ini akan Allah fasilitasi. Ana inda dzonni bi abdi. Dalam hadis qudsi kata Allah, aku ini tergantung maunya hambaku. Keinginannya ada enggak untuk meningkatkan ibadah? Ada enggak keinginannya? Kalau ada, nanti lama-lama Allah berikan kesempatan. Sudah tentu dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina
Lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau ada kesungguhan, Allah akan bukakan beberapa pintu-pintu untuk melakukan kebaikan. Karena Allah senang kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita lihat, apa hubungannya sholat subuh berjamaah dengan sholat duha? Qala sami'tu Rasulullah yaqul man shallal ghadat. Ghadat itu artinya subuh. Summa dzakarallah azza wa jal hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'atain aw arba'a rakaat lam tamassa jildahu annar. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah, ada lebih jelas lagi, man sholal fajro fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadkurullah hatta tatlu asyamas, kemudian duduk, habis sholat dia duduk, ya seperti kita ini, ya duduknya boleh ngantuk nggak? Boleh aja dah. Ya boleh aja dah, biar gampang, ya. Walaupun dikatakan duduknya di sini yadkurullah, ya. Qa'ada yadkurullah hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Matahari terbit itu ada dua pengertian. Maka ada istilah tulu itu pas matahari keluar. Itu orang-orang apa? Orang Jepang yang menyembah matahari. Makanya itu tidak boleh sholat. Kapan boleh sholatnya? Kalau hitungan waktu itu dari tulu tadi tambah 15 menit. Nah itu masuk pada waktu awal duha. Ya. Jadi kalau tadi hitungannya tadi subuh jam 5, jam 4.45, maka masuk waktu duha atau waktu syuruk itu adalah jam 6.15. Maka kalau yang punya kesempatan, ini berhenti ngajinya jam 6 lewat nih. Kalau antum punya silahkan aja. Ya. Jadi yang pergi jangan ngatur yang ngaji. Pergi-pergi aja. Ya, kita ngikuti waktu sunnah. Masjid ini punya hak untuk kita tungguin. Ya. Kalau dia bisa teriak, dia teriak. Kenapa ente pada pulang habis subuh? Dikir dulu kira-kira begitu. Saya membayangkan begitu. Makanya inilah sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Hatta tatlu'a syams summa shalla rak'atain. Kanat lahu ka'adri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamah. Rawahu Tirmidzi. Salat 2 rakaat ini yang sekarang disebut salat sunat syuruk. Pahalanya ini hanya didapatkan oleh orang yang salat subuh berjamaah. Makanya yang belum haji saya sampaikan, ya Allah, kenapa saya hajinya di Masjid Al-Ittihad mulu, ya Allah. 2 rakaat itu pahalanya haji dan umrah. Tamah, ada kalimat tamah, sempurna. 3 kali Rasulullah bilang. Antum yang sudah umur 60 tahun, 50 tahun ada harapan haji enggak? Hah? Udah nggak ada duitnya. Kalaupun ada duitnya kecil harapannya. Sudahlah, tekunin ini. Ya yang belum haji semestinya nekunin juga, cuma kalau bahasa rada protes dikit. Ya Allah, masa saya hajinya di Masjid Ittihad mulu. Mudah-mudahan Allah catat, karena yang namanya haji di mana? Masjidil Haram. Ya. Ini sebagai motivasi. Ka'ajri hajjah, pahalanya adalah
seperti haji yang sempurna. Riwayat lain ini yang saya katakan tadi, ada nggak hubungannya duha dengan subuh? Sami'tu Rasulullah ini wa kharaja Abu Ya'la ibisnadin bi an umrah qalat sami'tu ummul mukminin ta'ni Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah yaqul man shallal fajr au qalal ghadat, siapa yang salat subuh atau salat fajar atau ghadat, salat subuh, faqa'ada fi maq'adihi falam yalgu bi syai'in min amri dunya. Falam yalgu bi syai'in min amri dunya. Habis sholat subuh dia belum ngomongin dunia, apalagi nagih hutang di masjid, enggak. Ya, dia duduk tenang di zikir. Ya, dia tidak melakukan hal-hal yang urusannya dengan dunia. Wa yadhkurullah hatta yusalli duha, berzikir kepada Allah sampai dia sholat duha 4 rakaat. Di sini kalimatnya duha. Ya, jadi habis ta'lim ini Bapak boleh langsung sholat duha, boleh. Ya, 4 rakaat, 4 rakaat. Kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu la dzambalah. Habis ta'lim seperti ini, ya, sholat zikir. Kalau sekarang si antum tahan ini sampai jam 6:15. Kalau sendirian tahan nggak? Pegang tasbih gitu ya, insya Allah tasbihnya jatuh terus. Ya, atau malah bukan zikir, malah tidur. Tapi ini memang tantangan buat kita. Ya, seberapa nilai hidup kita ini kan tergantung ibadah kita. Ya, jadi sholat subuh berjamaah, lalu duduk zikir. Ya, silakan mau baca Quran, mau zikir seperti taklim kita ini bagiannya. Ya, kalau ini insya Allah kuat. Ya, walaupun bisa jadi antum udah bergerak juga nih ya. Ya. Yadhkuru hatta yusalli duha 4 rakaat. Salat duha 4 rakaat. Kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu la dzambalahu. Maka dosa-dosanya keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. La dzambalahu. Masya Allah. Makanya biar nggak berdosa-dosa jangan keluar-keluar dari masjid. Begitu sholat 4 rakaat selesai kan dosanya habis tuh. Jangan keluar-keluar dari sini, karena kalau keluar mesti ada dosanya lagi. Begitulah kehidupan ini. Ya. Jadi begitu keluar dari masjid, kemungkinan kita berdosa lagi setelah sholat duha. Nah, nanti kalau hadis ini berarti, kalau hadis yang pertama tadi 2 rakaat itu kaitannya dengan yang sekarang kita pahami secara umum adalah sholat syuruk, dilanjutkan dengan sholat duha 4 rakaat. Jadi berapa rakaat? Jadi yang pertama sholatnya niat syuruk, yang kedua niat duha, dua-dua. Pergi haji, umroh sempurna, ya. Kemudian ditambah 4 rakaat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaumi waladatu ummuhu. Mau yang 4, mau yang berapa? Ini saya cari yang gampangan lagi. Hah? Yang 2. Ya, yang 2 ada. Ya, 2-nya apa? Syuruk. Yang 2-nya lagi adalah duha. Kalau yang 2 adalah Allah akan bangunkan rumah di surga. Pilih mana? Hah? Jadi gitu. Ini iming-imingnya dahsyat ini. Ya. Iming-imingnya dahsyat habis sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat apa tadi? Syuruk 2 rakaat. Haji tamah, haji dan umroh.
Kemudian kalau ditambah lagi dengan duha, yaitu kharaja min dunubihi, ya, kayaumi waladatu ummu la dzambalahu. Atau yang lain ada. Nih dia pilihannya. Kita mau yang dikit mau yang banyak. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Wa kharajal yaqub fi syabi wa isnadin anil Hasan ibnu Adad dan qala sami rasul yaqul man shalal ghadat summa dzakarallahu azza wa jalla hatta tatu asyams. Bagaimana tadi? Summa shala rakaatain, ya, au arba'a rakaat lam tamassu jildahu annar. Iming-imingnya lain ini. Setelah itu sholat 2 rakaat atau ada kalimat atau, ya, atau 4 rakaat, maka tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Ya, 2 dulu dah, ya. Fasolah rakaatain, yang lain fasolah rakaatain in qalaba bi ajrin hajjatin wa umrah. Ya, tadi sudah. Jadi sekarang kita eksekusi. Ini kita ini sekarang udah banyak ilmunya, cuma yang dieksekusinya belakangan. Ya, eksekusi saja. Kalau habis selesai ini nanti jam 6.15, ya, kalaupun belum 6.15 nanti sudah selesai, kita tunggu. Ya, sholat syuruk 2 rakaat. Pahalanya apa tadi? Haji dan umroh. Ditambah 2 rakaat, kalau mau 2 rakaat, ya, sholat lagi 2 rakaat, sholat duha, ya, yaitu lam tamassa jildahu annar, tidak akan disentuh kulitnya oleh api. Itu yang 2 atau yang 4. Kalau 4 hadis yang lain itu adalah kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu la dzambalahu, tidak ada dosa baginya. Masya Allah. Ya. Ini adalah tawaran. Allah sayang betul kepada kita, sayang betul kepada kita, Rasul kita juga. Maka diberikan beberapa amalan yang sudah tentu tidak mudah kita melakukannya. Witir 1 rakaat mudah apa mudah? Bagi yang sudah biasa insya Allah. Tapi bagi yang lain nggak sempat banyak. Ya. Nah, maka kita harus terus memohon kepada Allah, ya Allah. Makanya saya katakan tadi, di dalam kitab Al-Hikam dinyatakan khairu ma tatlubuhu minhu wa huwa ma talabuhu minka. Sebaik-baik Anda meminta dari Allah adalah apa yang Allah minta kepada Anda. Apa yang diminta oleh Allah kepada kita? Melakukan apa yang Allah perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang menjadi motivasi kita. Ya. Tapi apakah yang Allah perintahkan itu adalah berat? Walaupun cuma 1 rakaat, gitu ya. Ya. Tapi buat orang-orang yang bisa jadi Allah sudah berikan kemudahan, keringanan, enteng. Ya, termasuk sholat duha, apalagi sholat duha. Makanya kalau antum tidak sempat, kalau siang kan jam 8 sudah beraktivitas itu ya, nyari duit. Sempat nggak duha? Ya, rasanya tekor nih kalau duha. Ya, makanya ya inilah. Walaupun waktu duha itu kan waktu awal duha, awsatu duha, akhiru duha. Kalau kita lakukan seperti pagi ini itu awal duha. Yang afdal mana? Awal, awsat, atau akhir? Yang lebih utama mana?
Yang akhir yang lebih utama malah nanti. Makanya sholat duha bisa 3 kali Pak Bapak. Ya, bisa 3 kali sholat duha itu. Ya, habis sholat subuh ini nanti jam 9 atau jam setengah 10 ngapain Pak? Ya, sholat duha 2 rakaat. Jam 11 menjelang zuhur sholat lagi. Jumlah jamlehnya berapa? Ya, di dalam riwayat Rasul melakukannya, ada yang menyatakan 8 rakaat terus ditambah, cuma tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan berapa yang, maka ada yang mengatakan 8 sampai 12. Antum pernah sholat 12 rakaat? Belum, tidak usah lah. Ya, paling tidak minimal 2. Kalau sekarang 4 atau 2, nanti dia 2 lagi gitu. Ini kan soal bagaimana kita menikmati tawaran yang dilakukan oleh Allah dan Rasul. Kan masih saya lihat juga masih banyak begitu pengajian jam 6 selesai langsung pulang. Mungkin ada urusan yang lebih penting. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena memang dalam keadaan lain ibadah bisa dikalahkan oleh muamalah. Kalau ada urusan lain antum janji jam 6 gitu, ya udah. Apalagi yang janji antum mau nganterin duit banyak, jangan sholat duha, jangan. Ya. Lebih baik tinggalin aja. Ya. Tapi kalau tidak ada, kita kuatkan ibadah. Karena yang menjadi catatan kita kan sebetulnya apakah yang Allah perintahkan kepada kita sudah mudah nggak melakukannya? Itu yang terus jadi pertanyaan. Kalau balasan itu, ya kalau dalam hadis ini diceritakan balasannya. Kalau kaitannya dengan ibadah itu kan kita bisa ruku dan sujud, yang menjadikan kita bisa ruku dan sujud siapa? Allah. Ngapa ente minta upah? Dikasih bisa ruku aja udah bagus. Kira-kira gitu. Cuma itu pembahasan di kitab Al-Hikam, beda. Kalau kita kan masih nyari bonus terus. Ya, masih nyari. Enggak apa-apa. Sedikit-sedikit nanti. Lama-lama ketika kita sudah menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah, itu semua tidak ada urusan. Yang harus kita jadikan ukuran adalah pokoknya apa yang Allah dan Rasul perintahkan, tugas saya mengerjakan. Bisa ruku dan sujud saja udah Masya Allah itu, nggak usah dikasih upah gitu kan. Kita bisa ruku dan sujud saja yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, nikmat betul. Orang rukunya bisa, bangun rukunya ribet. Sujudnya bisa, bangun sujudnya Masya Allah. Ini bedanya ya. Makanya tetap kalau kita masih ngarepin bonus lah ya, masih ngarepin haji, masih ngarepin takut kena api neraka, enggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti kita hanya akan berpikir mohon bimbingan dari Allah bahwa yang kita lakukan itu tidak minta balasan kepada Allah, karena balasan Allah sudah terlalu banyak. Nikmat yang Allah berikan kita terlalu banyak. Antum yang sudah umur 60, teman antum udah meninggal, betul? Masya Allah, ya Allah. Kita sariawan nggak bisa ngomong, ada orang yang nggak bisa ngomong sepanjang hidupnya. Kita sakit mata, ya, nggak bisa melihat, ada orang yang sudah lama tidak melihat, Masya Allah. Maka kenikmatan yang Allah berikan ini ya harus kita refleksikan, wujudkan, karena Allah sudah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tinggal bagaimana dari nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita lakukan apa yang Allah perintah. Ada pertanyaan.
Ada pertanyaan, setelah sholat subuh antum mau ngadain taklim, kebetulan tidak bisa di masjid taklimnya, pindah ke tempat Haji Nur Hadi lah, misalkan tuh di mana, futsal. Hadis ini berlaku nggak? Sholatnya dari masjid, di futsal sholatnya. Saya jawab, sudahlah, bismillah aja. Ya. Bismillah aja niatnya. Antum mau niat sholat suruh boleh, niat sholat duha boleh. Karena hadis ini posisinya adalah di masjid. Dulu di Nabawi ketika saya ngajar itu, dulu di Nabawi ketika habis subuh, talim, dulu Nabawi itu habis sholat subuh langsung makan. Dulu makan. Ustaz, ini gimana sholat syuruknya ini? Kita udah ngambil piring aja. Padahal hadisnya kok ada, diam di situ, dikir di situ. Ya saya bilang udah husnudon aja sama Allah lah. Kadang-kadang kan kalau pikir masih bisa kita style-style ya. Akhirnya dirubah, makannya habis taklim. Awal-awal nggak mempan, yang taklim, yang makan. Ya memang masya Allah. Ya. Yang taklim makan, ya udah. Akhirnya yang taklim, yang tahan sudah, ya, yang tahan dia ikut taklim. Ya, walaupun ngelirik juga gitu kan, takut kehabisan. Ya. Sekarang saya lihat, saya sudah tidak punya jadwal karena udah habis waktunya, saya minta nggak ngajar lagi. Sekarang ya yang di dalam ada, ya, yang di luar ada. Pokoknya thoriqatul jam'i lah akhirnya. Ya, ini masalah fikih emang begini. Masalah fikih begini. Kemudian ada yang sebut saja nih jam 6.15 itu kita anggap waktu syuruk. Oke? Pertanyaannya boleh nggak lewat jam 6.15? Saya ikut di Masjid Nabawi dengan Syekh Akbar. Malah dia sholatnya jam 6.20 sampai tergantung taklimnya kapan selesai. Bahkan berjamaah. Saya belum tahu dalilnya, tapi saya ikutin aja. Saya insya Allah dia orang soleh, nggak mungkin dia ngarang-ngarang. Jangan antum bilang bid'ah ya, awas. Sembarangan aja bid'ah apa bid'ah. Saya juga ragu loh, karena ada orang begitu selesai waktu suruh udah datang, padahal taklim masih berjalan, dia sholat. Kalau kata Abu Roji kurang ajar itu orang, tapi begitu dia bilang. Saya lagi ngajar nih misalkan nih, kata Bori, waktu itu terjadi Roji. Waktu curug sudah datang, tapi tali masih berjalan, dia langsung sholat gitu kan. Itu akhlaknya nggak bener. Ini fakta di lapangan aja kita lihat. Kita harus memahami keadaan yang terjadi. Saya juga baru tahu boleh berjamaah ternyata itu. Tapi saya nggak mau ngikutin juga, nggak mau saya mimpin jamaah nggak. Ya, tapi Abah itu dia berjamaah dan saya ikuti. Dan itu dianggap sampai hari ini memang pertanyaan saya yang belum bisa saya jawab. Waktu syuruk tuh habisnya kapan? Itu yang belum saya bisa jawab. Kalau awal waktu syuruknya jelas kan ya? Sebutlah sekarang jam 6.15. Pertanyaannya sampai kapan? Makanya sampai kalau nggak salah teman saya Ustadz juga, saya nggak sebutkan namanya. Pokoknya kalau syuruk udah langsung dia berhenti sholat. Tapi saya lihat Abah ini ya, dia ya tenang saja taklim sesuai dengan, kalau belum habis ya nggak dipotong gitu ya, sesuai sampai baru. Habis itu sholat syuruk berjamaah. Ini saya dapatkan ilmunya di Nabawi hari Sabtu yang kedua. Ya, nah itu fenomena yang terjadi. Artinya masjid itu memang menjadi tempat hubungannya dengan habis subuh. Sholat subuh jangan sampai kosong. Dia punya hak untuk ditungguin. Ya.
Ini dipahami oleh kita, masjid ini memberikan segala kebaikan kepada kita. Termasuk tadi haji umroh, ya, kita dibebaskan dari dosa-dosa yang ada. Sekali lagi memang hukumnya sunnah, tapi kita harus berupaya menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati walau ajru mi'atus syahid. Siapa yang menghidupkan sunnah ketika umatku rusak, maka ia mendapatkan pahala 100 orang syahid. Ini umat sudah rusak belum? Kira-kira sudah, berarti kita juga rusak karena kita umat juga. Ya maka berubahlah, kita berupaya ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini habis ini jam 6.15 ya. Ya kurang-kurang dikit, lebih-lebih dikit bolehlah ya. Kita sholat 2 rakaat, niat sholat sunat suruh ya. Tapi kalau ada urusan dunia enggak apa-apa, tinggalin. Apalagi dunia lebih penting misalkan enggak apa-apa. Tapi memang bisa begitu. Ya. Jadikan waktu habis subuh, subuh itu luar biasa waktunya. Masyhud, malaikat hadir dan subuh ini ada 2 malaikat siang dan 2 malaikat malam. Ya, ganti shift. Malaikat juga shift, Pak. Ya, Masya Allah. Ya, kalau malaikat shiftnya itu gantinya kapan? Subuh dan asar. Ya, subuh dan asar gantinya. Makanya kan ada man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat asar berjamaah, subuh berjamaah, Allah masukkan ke dalam surga. Karena laporan ke malaikat sholat jamaah mulu, padahal asar sama subuh doang dia. Kira-kira gitulah, ya. Saya kira ini sudah menjelang 6.15, ya. Mari kita pahami dan kita eksekusi hari ini, ya. Kita sholat 2 rakaat. Kalau waktunya mau cepat ya Fatihah aja, ya. Kalau enggak ya kuliah kulhu, biasalah CS itu. Ya, nah, jadikan ini sebagai menghidupkan sunnah. Karena menghidupkan sunnah ini enggak, siapa yang menghidupkan sunnah kecuali kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bagaimanapun masjid ini adalah tempat merubah nasib kita nanti. Mohon kebaikan dari masjid ini dan dari 2 tempat. Saya sering mengatakan 2 tempat yang harus kita rawat. Masjid dan majelis taklim. Kalau di pasar udah kelamaan kita. Di pasar sudah menikmati kita. Yang belum kita nikmati 2 tempat itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sudah tentu apa yang menjadi kepentingan kita terhadap apa yang Allah dan Rasul perintahkan, memang kita ditugaskan untuk menjadi hamba Allah. Ikuti saya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami